Gak apa-apa, gak apa-apa. Ah, itu dong. Tes, tes. Nah, ya, saya mau sharing tentang sel group yang saya pimpin, teman-teman, bersama anak SMP 15 gitu ya. Ada satu anak di situ merelakan dirinya untuk tidak menikah. Sudah sejak SMP, teman-teman ya, sudah sejak SMP dia sudah memutuskan untuk tidak menikah. Ya maksudnya jadi romo ya, teman-teman. Anak SMP 15 yaitu adalah adik CG saya. Ya, dia sebenarnya jadi target CSF juga. Namanya itu Johnson, teman-teman ya. Johnson itu. Tapi dia akhirnya ngomong, teman-teman, "Kak, ini loh Kak, aku sekarang wis mutusin kalau jadi Romo." Nah, dia ada dua gambaran, teman-teman, tentang tujuan ke depannya, yaitu ya jatuh jadi Rom. Oh, yang satu itu malah pilihannya adalah dia itu masuk ke itu sekolah SMK-nya Paul. Apa itu PT PAL ya? PT PAL ya. Di situ pelayaran dan lain sebagainya. Namun pilihan keduanya adalah jadi Romo. Terus beberapa bulan ke depan setelah sharing itu, dia akhirnya memutuskan, dan ini 2 minggu lalu dia ngomong jadi Romo sudah fix, teman-teman ya. Ya, satu sisi senang, satu sisi juga sedih karena nanti SMA dia harus ke Kediri sekolah SMA, dan itu sekaligus dia itu dipersiapkan jadi Romo di Kediri sana. Ya, waktu saya tanya kenapa kok pengen jadi Romo gitu ya, sebenarnya alasannya cukup simpel ya, kayak anak-anak SMP pada umumnya gitu ya. Alasannya karena saya ngelihat Romo itu enak Kak, itu mimpin ibadah, ketemu orang-orang gini-gini ya, alasan yang cukup sangat sederhana gitu ya. Dia jadi Romo, jelas gitu ya, tapi nggak ngejudge gitu ya, tapi saya ngomong untuk dia tuh terus bergumul, karena kalau cuma alasan seperti itu bukan alasan yang kuat gitu ya. Kalau memang Romo itu nanti jadi panggilannya, Tuhan memanggil dia jadi Romo, aku ngomong gitu, alasan yang Johnson berikan itu bukan alasan yang kuat, itu alasan yang eh, kalau mungkin Johnson nanti suatu saat mengalami proses dari Johnson sendiri dibentuk jadi Romo, itu alasan yang Johnson berikan itu akan membuat Johnson itu putus asa atau mungkin menyerah di tengah jalan. Ya, saya dorong Johnson untuk punya alasan kuat gitu ya, dan menemukan alasannya itu di dalam pergumulannya bersama Tuhan. Saya dorong Johnson seperti itu gitu ya. Karena kalau tanpa alasan yang kuat gitu ya, segala sesuatu yang kita kerjakan itu nanti akan mudah cepat putus asa gitu, teman-teman. Jadi saya dorong Johnson untuk punya alasan yang kuat untuk jadi Romo gitu. Kalau itu memang benar-benar panggilan Tuhan, dan alasan yang Johnson miliki jadi Romo itu juga alasan yang sangat kuat, itu akan membuat Johnson itu mau terus jadi Romo gitu ya. Karena jadi Romo ini tantangannya lebih berat, teman-teman. Kalau saya lihat secara secara umum, timbang jadi pendeta kayak kalau S1 teologi jadi pendeta. Kenapa? Karena tidak menikah. Ini kan juga tantangan loh ya, teman-teman ya. Ini juga jadi satu tantangan. Maka maka tadi kembali ngomong tentang alasan, saya akhirnya juga dipaksa untuk bergumul mengenai hal itu, teman-teman ya. Ya, ada satu lagu, kalau mungkin beberapa teman yang tahu, 10,000 Reason, tahu ya? 10,000 Reason ya, 10.000 alasan akan kuberikan untuk ngomong tentang kasihnya Tuhan. Nah, jadi saya ajak mereka itu melihat yang paling penting itu bukan apa itu definisi dari percaya iman, tapi mengapa kamu percaya, mengapa gitu. Nah, mengapa ini nanti ngomong tentang alasan. Kalau alasan ini lebih penting gitu ya, teman-teman. Ngomong tentang alasan kenapa kita percaya ini lebih penting dari apa itu percaya dan lain sebagainya gitu. Karena kalau tanpa alasan gitu ya, kepercayaan itu hanyalah itu, teman-teman ya, bukti
itu kalau cuma datang dari orang tua gitu ya, tradisi dan lain sebagainya. Maka kita harus punya kepercayaan yang kuat. Aku bilang gitu ke adik-adik CG kita. Adik CG, adik CG-ku. Sorry. Nah, ya alasan itu nanti saya dorong mereka untuk punya alasan yang tepat dan benar ya, yang kuat gitu ya. Salah satunya nanti juga alasan yang berkaitan dengan apakah kamu sudah merasakan kasihnya Tuhan. Nah, itu harus jadi alasan gitu ya, teman-teman. Kalau kita merasakan kasihnya Tuhan, itu bisa jadi alasan yang sangat kuat untuk kita mengerjakan segala sesuatu dan bertahan di dalam setiap prosesnya gitu. Nah, saya ngomong kayak gitu di adik-adik CG saya, kalau alasan yang paling kuat untuk kita mengerjakan panggilan Tuhan adalah kasihnya Tuhan itu sendiri. Nah, itu akan membuat kita bertahan, teman-teman ya, atas segala rintangan dan lain sebagainya. Nah, jadi itu teman-teman ya. Ya, walaupun Johnson punya alasan yang itu, saya nggak menghakimi dia karena saya juga cerita. Kalau alasan saya juga pengen jadi itu, masuk sekolah teologi juga remeh awalnya gitu ya. Tapi semakin lama semakin sadar dan dibentuk gitu, saya punya alasan yang kuat gitu ya. Dan saya dorong itu ke Johnson yang pengen jadi Romo gitu ya. Ya, akhirnya dia sudah apa persiapkan itu, formulir-formulir butuh tanda tangan, rekomendasi dari guru agama dan lain-lain, dia sudah persiapkan itu gitu ya. Mungkin yang kurang itu cuma tanda tangan ke Anto ya. Itu sempat ke-15 gitu ya. Ternyata Johnson belum ambil tanda tangan dari Kak Anto sebagai guru agama gitu. Tapi it's okay gitu ya, Johnson mulai berproses itu. Nah itu ya teman-teman ya. Akhirnya mau nggak mau gitu ya, saya juga merelakan gitu ya dan mendukung Johnson untuk jadi Romo ke Kediri SMA nanti. Padahal saya sudah ingin dia itu ajak gitu ya untuk ikut CSF, tapi nggak apa-apa ya. Selama dia tetap berada di dalam panggilan dan rencananya Tuhan itu, saya yakin itu yang terbaik gitu ya teman-teman. Nah itu saja sharing saya. Oke, puji Tuhan. Makasih Pak. Mungkin mungkin ada lagi yang mau menambahkan sharing. Ada lagi. Vivi mau Vivi. Oke. Sing TikTok kan iki lho TikTok. Iya, sing lho. Atas, atas sing lho. Dan siapa Pelon? Aku nggak tahu. Halo, Sen. Cokot-cokot. Oke, mungkin tidak ada lagu dengan sayapmu. Bisa dilihat.
Oke. Shalom, selamat malam teman-teman. Puji Tuhan, saya boleh diberikan kesempatan kembali untuk menyampaikan firman Tuhan. Meskipun ini bukan satu hal yang direncanakan, tapi mendadak gitu ya. Jadi saya tadi udah dihubungi sama Steven itu jam 10-an, jam 11-an. Jam 11-an. Terus saya cuman balas, ya Van ada yang saya bantu. Terus saya baru buka fix itu sekitar jam 2-an, ya, jam setengah 2-an. Jadi saya baru tahu fix akhirnya jam 2 saya oke. Nah, terus makanya saya tanya sama Kak Karmila, enaknya bawa apa ya khotbah. Dan puji Tuhan ada satu bagian yang saya renungkan di saat teduh saya gitu ya, nanti di 1 Petrus kita akan bahas di bagian 1 Petrus 3 sampai ayat 12. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12 gitu ya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh di dalam pembacaan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Hanya karena sayap Tuhan saja kami boleh terbang tinggi. Kami boleh menikmati setiap apa yang boleh kami rasakan hari ini. Tuhan, sungguh teramat besar anugerah Tuhan untuk hidup kami. Tuhan, hari ini kami mau meneduhkan hati kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini juga yang boleh memberikan kami kekuatan
berikan kami suatu pemahaman ilahi yang membuat kami semakin sadar betapa berharganya hidup kami, dan terlebih Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh nantinya menolong kami untuk melakukan firman-Mu ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, mari kita baca perenungan kita di 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Oke, apakah sudah ketemu teman-teman? 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat 12. Kita akan baca secara bergantian ya teman-teman ya. Saya akan baca ayat 3. Silakan teman-teman yang di rumah, baik Atinus maupun Steven, boleh membuka di 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Tema yang mau saya sampaikan hari ini adalah the divine algorithm. Ini ya. Algoritma ilahi ya. Ya, semoga teman-teman kita juga diberkati ya. Mari kita baca secara bergantian. Saya akan baca ayat 3, teman-teman baca ayat 4, begitu seterusnya bergantian sampai ayat 12. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembira akan hal itu, sekalipun sesaat ini kamu seketika harus berdukacita oleh berbagai persoalan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang berlebihan dan tidak terbatas. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka setelah dinyatakan bahwa mereka bukan orang ini mereka sendiri, tetapi Ada alasan kenapa kok saya ngambil tema The Divine Algorithm ya, teman-teman. The Divine Algorithm, teman-teman tahu enggak istilah algoritma? Saya biasanya dengar kata algoritma itu saat berkaitan erat dengan media sosial gitu ya. Jadi biasanya ini bukan matematika ya, saya juga tidak ahli matematika gitu ya. Dan pada waktu berbicara tentang algoritma dari sebuah media sosial, kita itu bisa menemukan satu ciri gitu, satu ilmu yang membuat kita ini semakin punya istilahnya itu punya arah. Kalau kita mau ngepost, kalau kita mau meningkatkan jumlah follower atau bahkan viewers gitu ya, nah itu katanya itu ada algoritmanya gitu ya. Dan memang perlu berbicara tentang algoritma media sosial, kita perlu cermat gitu ya. Theo,
Kita perlu cermat gitu ya supaya tercapai keinginan kita. Lah, terus apa hubungannya dengan firman Tuhan hari ini? Nah, teman-teman, ini adalah bahasa saya yang menurut saya spesial. Kenapa kok spesial ya? Karena setelah sekian lama tidak satu bareng sama Kak Carmila, terus saya satu bareng sama Kak Carmila di bagian ini gitu ya. Teman-teman, ini jadi spesial karena ada bagian-bagian yang sengaja saya gali berkaitan erat di ayat ini. Teman-teman, di bagian awal gitu ya, bahwa seorang Petrus ini menuliskan kepada jemaat-jemaat di perantauan, teman-teman. Ini memang unik ya. Kenapa kok unik? Saya melihat ini mungkin setelah saya kemarin belajar tentang pola pemuritan Paulus gitu ya, bahwa beda dengan Yesus. Kalau teman-teman tahu, kalau Yesus tuh punya murid, muridnya langsung ketemuan gitu ya. Tapi kalau Paulus itu gimana caranya dia memuridkan seseorang, itu adalah juga dengan cara berkirim surat. Jadi makanya teman-teman tahu ya, ada surat kepada jemaat Roma, ada surat kepada jemaat Filipi, dan saya rasa di bagian ini juga kita tahu bahwa yang menariknya adalah di bagian ini kita tahu, oh ternyata Petrus mungkin aja atau mungkin memang beneran gitu ya. Saya sendiri belum sempat teliti apakah Petrus ini niru caranya Paulus atau enggak gitu ya. Tapi kok saya ngerasa ya mungkin dia melihat caranya Paulus atau mungkin enggak tahu gimana. Tapi yang jelas ini satu hal yang menarik karena Petrus ini juga mengungkapkan perasaannya gitu ya, mengungkapkan emosinya kepada orang-orang yang dikirimi surat ini, teman-teman. Gitu ya. Jadi teman-teman di bagian awal di ayat 1 teman-teman akan melihat bahwa Petrus itu mengirimkan surat ini untuk orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, ini menarik teman-teman ya, karena jadi ini beda tempat. Ini beda tempat, teman-teman. Ini disampaikan by message, gitu ya, dengan pesan, gitu ya, tertulis. Jadi gak ketemuan. Pasti saya yakin teman-teman kalau di zaman sekarang pesan yang istilahnya disampaikan dalam konteks teks atau tertulis gitu seringkali mungkin aja bisa disalahartikan. Tapi teman-teman, puji Tuhan ya, karena ini firman Tuhan, saya yakin Tuhan juga yang boleh menyertai proses penulisan dari seorang Petrus kepada jemaatnya gitu ya. Nah, teman-teman, di bagian hal menariknya adalah Petrus ini ngasih sebuah gambaran menarik tentang masa depan gitu ya. Terpujilah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali. Nah, yang awalnya mati jadi pribadi yang punya hidup yang penuh dengan pengharapan. Kenapa kok punya hidup yang penuh dengan pengharapan? Ya karena kebangkitan Kristus. Pengorbanan Kristus itu memberikan nilai tersendiri. Teman-teman, apa yang teman-teman pikirkan tentang kebangkitan Kristus? Apakah teman-teman merasa kebangkitan Kristus itu hanya punya dampak besar saat pasca aja? Di bagian ini aslinya seorang Petrus pengen ngingetin kita, setiap kita, bahwa kebangkitan Kristus itu berlaku selamanya, selama kita hidup. Kebangkitan Kristus itu memberikan kita sebuah nilai hidup. Yang awalnya kita itu punya nilai hidup penuh dengan dosa, jadi hambanya dosa. Kita diberikan satu hidup yang dengan penuh harapan. Kita diarahkan kembali. Kalau kemarin saya sempat ngomong, yang awalnya kita ini seteru, di SMP 56 saya bilang, yang awalnya kita seteru, kita jadi pihak yang diperdamaikan dengan Allah. Karena pengorbanan Kristus, teman-teman. Inilah menariknya. Apa arti kebangkitan Kristus untukmu? Dan lebih lagi di bagian ini seorang Petrus itu ngasih sebuah gambaran masa depan di sorga yang tidak ternilai gitu ya. Di sini bilang ya, satu bagian yang tidak dapat binasa di ayat 4 ya, tidak dapat cemar, tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu. Nah ini masalahnya kan sekali lagi ya, kalau kita berbicara surga kan, kalau orang dulu dibilang kayak gini, sorga, dia mungkin sudah membayangkan ya nanti kalau mati surga gitu ya. Atau mungkin juga kita, oh iya kalau nanti mati masih masuk surga. Teman-teman, ini satu gambaran yang indah, teman-teman. Kenapa? Karena surga itu gambaran dari satu kebahagiaan. Gambaran dari sebuah pengharapan yang indah yang pengen dicapai oleh banyak orang. Gitu ya.
Tapi mungkin teman-teman bertanya, kenapa ya kok seorang Petrus itu malah ngasih gambaran tentang surga? Bahkan teman-teman di ayat 5 ditekankan lagi ya, yaitu kamu yang dipelihara oleh kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Teman-teman, sekali lagi seorang Petrus pengen gambarkan tentang satu hal yang indah di masa depan. Pertanyaannya kenapa? Kenapa kalau seorang Petrus ini ngasih gambaran satu yang indah tentang masa depan? Ada beberapa contoh hal yang menarik teman-teman. Dulu itu kalau orang tua itu ngomong ya, mesti orang tua sih ngomong gini, Pak, kamu nggak tahu tak? Dulu papa itu berusaha setengah mati supaya hal kayak gini sekarang. Pernah nggak teman-teman diomong kayak gitu sama orang tuamu? Pernah ya? Jadi seakan-akan itu orang tua itu pengen nunjukin betapa besarnya usaha yang dilakukannya untuk mencapai titik ini. Nah, teman-teman, saya yakin mungkin kita nggak ngerti. Mungkin kita juga nggak terlalu paham seberapa besar usaha orang tua kita pada waktu orang tua kita ngomong kayak gitu. Tapi gimana kalau itu dibalik ke posisi kita? Bayangin kita jadi orang tua terus kita ngomong, saya akan berusaha setengah mati supaya besok saya itu, anak saya itu enggak kayak saya. Nah, teman-teman, gambaran akan masa depan yang indah itu jadi sebuah pengharapan tersendiri bagi kita. Tapi menariknya adalah seorang Petrus ini menginginkan gambaran masa depan ini berkaitan erat dengan pengharapan di dalam Kristus. Nah, tentu saja saya yakin ini bukan hal yang tidak masuk akal. Gitu ya. Ada sebuah alasan, teman-teman. Di ayat ke-6 dan ayat ke-7 ini jadi sebuah bukti nyata kenapa kok seorang Paulus ngasih gambaran indah tentang masa depan. Coba perhatikan, ayat 6. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Teman-teman, yang menariknya kalau teman-teman baca bagian 1 Petrus nanti 1 Petrus 1 sampai 1 Petrus 2, teman-teman akan melihat ada begitu banyak kata harapan-harapan yang diungkapkan seorang Petrus kepada jemaat yang dituju ini, teman-teman. Kenapa kok gitu? Karena di ayat 6 ini sudah ngasih sebuah deskripsi nyata bahwa orang-orang yang dikasih surat itu adalah orang-orang yang berada di dalam penderitaan. Pasti seneng ya, semuanya anggap aja kamu lagi menderita, kamu lagi bergumul akan suatu, terus orang ngomong, tenang, kamu nggak sendirian, Tuhan akan menolong kamu, Tuhan menyertai kamu. Tak senang sih, jadi artinya itu rasanya lega gitu. Dan teman-teman, ini jadi satu pergumulan, teman-teman. Kenapa kok jadi satu pergumulan? Ya kan enak semuanya langsung tolong Tuhan. Kau punya masalah hutang, terus tiba-tiba ada orang yang melunasi hutangmu. Selesai, beres. Kau punya masalah lainnya, oh saya tidak bisa matematika. Terus tiba-tiba besoknya kamu ketemu alien bernama Jadu. Tuh. Ada dulu film India gitu ya. Anaknya itu autis, terus baru ketemu alien, terus dia jadi pinter. Wah repot ya, gitu ya. Jadi pinter beneran, jenius. Nah, gitu ya. Kalau teman-teman di sini punya masalah dengan matematika, wah terus tiba-tiba Tuhan celing dengan sekejap mata, langsung teman-teman kayak Jerome Pauline gitu ya, yang jenius gitu ya. Nah, teman-teman, satu hal yang menarik di bagian ini adalah seorang Petrus benar-benar pengen menguatkan. Karena Petrus juga tahu bahwa mungkin aja penderitaan ini nggak langsung hilang. Makanya kan satu hal yang kebohongan yang sangat-sangat nyata ya, bullshit yang nyata gitu. Kalau semuanya ada orang bilang atau hamba Tuhan yang bilang, jadi orang Kristen tidak sakit. Jadi orang Kristen pasti kaya. Lah kan bego gitu ya menurut saya. Kenapa saya bilang gitu? Karena realita kehidupan kan nggak sesederhana itu. Mas Yo, ini juga kata-kata seperti inilah yang membuat
orang-orang beragama itu IQ jongkok ya. Karena ngasihnya nggak ngeliat realita. Dan seorang Petrus benar-benar belajar untuk berempati ya teman-teman ya. Berempati sama orang-orang yang dinasihati ini. Kenapa kok gitu? Di ayat 7 teman-teman, dia berusaha untuk menguatkan seorang maksudnya itu jemaat yang diterangkan ini ya, dijelaskan ini ya. Dia bilang bahwa kenapa kok kamu ada dalam penderitaan itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jauh lebih dari itu kemurniannya itu diuji dengan api supaya nantinya kamu beroleh kemuliaan bersama-sama dengan Allah. Ini menarik teman-teman. Sekali lagi, masa depan itu jadi punya value. Perhatikan teman-teman ya. Masa depanmu itu jadi punya value, punya nilai jika itu dikaitkan dengan Tuhan. Saat kamu nggak mau mengkaitkan masa depanmu dengan Tuhan, saat itulah kamu kehilangan value. Gitu ya. Ini menarik. Jadi bahkan di bagian ini nggak hanya itu saja, teman-teman. Seorang Petrus ini juga pengen ngomong ke setiap istilahnya jemaatnya itu bahwa tenang aja gitu ya. Istilahnya kok tenang aja. Mungkin hari ini kamu nggak melihat siapa yang menyelamatkanmu. Mungkin hari ini kamu nggak melihat Yesus yang mengasihi kamu. Atau kamu nggak melihat siapa yang kamu percaya gitu ya. Tapi nanti saat kamu benar-benar melihat ada satu sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Ini saya jadi keinget ya sama salah satu pengaku gedung jemaat yang istilahnya itu populer ya, namanya Fanny J. Crosby. Mungkin teman-teman tahu ya. Fanny J. Crosby salah satunya itu nulis lagu yang paling melekat itu adalah nulis lagu Di Jalanku Diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Yang lebih mengagetkan adalah ternyata seorang Fanny J. Crosby itu adalah seorang yang buta. Bukan buta sejak lahir, tapi buta karena malpraktek. Tapi teman-teman sekali lagi ya, seorang buta itu aslinya ini ya, gak nyaman kalau semuanya berbicara tentang jalan ya. Adakah dari teman-teman di sini yang pernah tanya jalan pahlawan di mana sama orang buta? Nah, paham ya? Jadi, tapi seorang Fanny J. Crosby itu seorang yang buta yang mungkin harusnya sensitif sekali dengan kata jalan, tapi dia menuliskan sebuah lagu yang indah tentang jalan itu, jalan yang diiringi bersama Tuhan. Dan menariknya seorang Fanny Crosby pernah mengungkapkan satu hal yang menarik gitu ya. Dia mengungkapkan satu statement yang menarik bahwa mungkin mata saya tidak terobati, mungkin mata saya buta. Tapi teman-teman, ada satu statement yang dibilang Fanny J. Crosby adalah nanti saat saya melihat, saya yang pasti saya tahu, yang saya lihat duluan adalah Tuhanku, Yesus Kristus itu sendiri. Wah, ini menarik teman-teman. Kenapa kok saya bilang menarik? Ya, satu hal yang indah, bahkan satu hal yang mungkin kita benar-benar harusnya impikan saat nantinya kita boleh bertemu muka dengan muka. Hari ini kita mungkin nggak melihat siapa Yesus. Tapi hari ini kita mungkin hanya merasakan betapa besar kasihnya Tuhan pada kita. Tapi nanti saat di waktunya tiba, inilah gambaran yang ingin disampaikan seorang Petrus ke jemaatnya. Indah bukan? Indah ya. Jadi teman-teman, ini sama teman-teman ya. Jadi istilahnya itu gak apa-apa menderita. Penderitaanmu itu membuat kamu semakin murni. Penderitaanmu itu membuatmu semakin bertumbuh. Penderitaanmu itu membuatmu semakin mengerti apa yang harus kamu lakukan dalam Tuhan. Berapa banyak dari teman-teman di sini yang pernah bergumul akan satu penderitaan, bergumul akan satu istilahnya pencobaan, baik dalam konteks pendidikan, studinya, ataupun hidupnya. Pernah enggak teman-teman bertanya, Tuhan maksudnya apa? Tuhan maksudnya apa? Bagian ini penting teman-teman. Kenapa kok saya bilang ini penting? Karena
Kalau kita benar-benar pengen tahu Tuhan itu ingin memurnikan iman kita, bahkan Tuhan memurnikannya dengan api, harusnya kita bertanya. Supaya benar-benar kita bertumbuh. Supaya kita benar-benar punya satu kemurnian. Saya pada waktu bagian ini, pas saat duduk bareng, Kak Karmila itu sharing ya. Kak Karmila itu sharing, tidak salah kok, nomor ya. Kak Karmila itu sharing bahwa Tuhan itu semakin nunjukkan saya ini harus ngapain. Termasuk Kak Karmila itu ditunjukkan sama Tuhan masalah passionnya dia dalam ngedit video, gitu loh. Dan iya kan mas, bener kan mas? Iya, salah ya. Waduh gawat ya salah ya. Tapi intinya di poin itu saya semakin ngerti bahwa Kak Karmila itu sudah semakin punya sebuah misi gitu dalam hidupnya yang digerakkan oleh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu. Khususnya dalam konteks pelayanan siswa ini. Saya nangkapnya gitu. Meskipun Kak Karmila juga menyadari bahwa oh itu ternyata satu hal yang sulit. Itu satu hal yang perlu dipergumulkan. Nggak mudah. Nah, termasuk Kak Karmila seringkali banyak sharing tentang sigi yang dipegangnya Kak Karmila. Gitu ya. Dan puji Tuhan, tenang aja saya enggak bocorkan banyak hal ya. Tapi di poin ini saya juga ngerasa dibentuk teman-teman. Saya juga ngerasa dibentuk gitu ya. Bahwa realitanya saat kita ini mau mengasihi seorang pribadi Kristus yang menyelamatkan kita ini juga perlu mengerti betapa indahnya kasih itu. Bahkan saat kasih itu ada dalam sebuah proses penderitaan, kita tetap bisa melihat kasih itu. Teman-teman, ini satu hal yang menarik untuk kita boleh pergumulkan. Seharusnya kita ini semakin bergumul tentang hal-hal yang kita rasakan, gitu ya. Saya beberapa hari kemarin saya tanya sama salah satu adik juga saya yang yakin lah kamu masuk jurusan PAK. Tapi karena kenapa kok gitu? PAK itu pendidikan agama Kristen. Duduk P3K, PAK. P3K saya teman. P3KS ya. PAK. Jadi ya PAK. Dan tapi teman-teman satu hal yang menariknya adalah saya itu kenapa kok saya itu tanya ke adik juga saya itu? Karena saya itu mulai ragu. Saya itu mulai ragu. Apakah aslinya adik juga saya itu tidak mau masuk jurusan PAK? Gitu. Terlepas jawabannya yang juga mungkin menunjukkan keraguan, tapi minimal saya dapat satu hal yang jelas bahwa sepinter-pinternya saya memahami firman Tuhan, saya tetap harus terus bergumul dalam memahami kehendak Tuhan. Kita bisa membaca banyak bagian tentang firman Tuhan, tapi sekali lagi teman-teman, perlu satu waktu di mana kita benar-benar bergumul terkait kehendak Tuhan itu sendiri. Saya bisa salah. Mungkin saya bisa ngomong, oh, saya dulu seringkali nggambarkan tentang hal-hal yang saya pikirkan di masa depan. Gitu ya. Contohnya itu, saya yakin SMP 2 akan juara umum P3KS Cup. Ya. Ya, gitu ya. Saya sebagai pembimbing gitu ya. Iya, jadi tapi saya juga bisa salah ya. Masalahnya adalah saat mungkin saya salah, harusnya saya ini ngomong apa ke Tuhan? Bisakah saya terus bergumul sama Tuhan tentang kehendaknya? Kalau itu nggak sesuai dengan keinginan saya. Inilah bagian yang menarik dari perenungan yang ingin disampaikan oleh Petrus kepada jemaatnya, gitu ya. Bahwa melihat kehendak Tuhan itu adalah satu hal yang utama, gitu ya. Bahkan teman-teman di sini di ayat 10 itu ini satu hal yang mengejutkan ya bagi saya. Kenapa kok gitu?
Kalau tadi diajak untuk melihat masa depan, ya toh? Coba teman-teman perhatikan di ayat 10 ya. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Sekarang tadi diperlihatkan tentang ini, gambaran masa depan, sekarang malah di flashback masa lalu. Di flashback masa lalu. Nah, pertanyaannya kan, kok seorang Petrus ini seakan-akan itu mari lihat tentang masa depan kok masih masa lalu. Ini satu hal yang menarik teman-teman. Kenapa kok gitu? Di sini kita tahu bahwa karya keselamatan itu sudah dinubuatkan sejak lama, teman-teman. Bahkan saat pertama kali manusia berdosa, saat nanti teman-teman mungkin belajar firman Tuhan lebih dalam, teman-teman akan melihat bahwa pada waktu manusia berdosa untuk pertama kalinya di Taman Eden, Allah juga memberi sebuah janji, nubuatan yang gambaran akan masa depan bahwa Yesus nantinya yang meremukkan ular. Gitu ya. Dan ini satu hal yang menarik. Kenapa kok gitu? Karena gak bisa lepas, Rek. Jari ini mobil itu selain ono kaca depan pasti ono kaca spion. Bener ya? Kaca depan mungkin memang terlihat lebih besar karena memang kaca depan itu berkaitan erat dengan gambaran di depan kita. Ya mau untuk spion tok nabrak. Tapi spion itu memang gambaran akan belakang, posisi yang ada di belakang kita. Dan ini satu hal yang menarik. Kenapa kok ini menarik? Karena ini juga, seorang Petrus juga ingin memperlihatkan satu pergumulan yang dialami oleh nabi-nabi atau orang-orang yang bergumul tentang keselamatan yang dimiliki kamu hari ini. Ini indah loh, Rek. Kenapa saya bilang indah? Karena di bagian ini seakan-akan seorang Petrus pengen ngomong, kamu itu sudah dapat anugerah. Kamu gak perlu nyediki. Bahkan setiap apa yang kamu imani hari ini disingkapkan. Setiap apapun yang kamu miliki hari ini, pemahaman yang kamu miliki hari ini, itu dikaruniakan bagimu. Melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Wah, ini jadi satu hal yang indah lagi karena kita juga diperlihatkan bahwa keselamatan itu memang satu anugerah. Saat mungkin banyak orang bergumul tentang keselamatan gitu ya. Saya kemarin pas ngajar di SMP 60, di SMP 38. Saya tanya sekali lagi, khususnya di kelas 7. Siapa di sini yang yakin mati masuk surga? Atau mungkin saya kasih pertanyaan, siapa di sini yang pernah ngomong ke temanmu? Di SMP 2, sorry, bukan di 38 dan 60. Di SMP 2, saya ngomong ke anak SMP 2. Siapa di sini yang pernah ngomong ke temanmu yang beda agama? Percaya pada Yesus, kamu masuk surga. Gitu. Ya enggak berani, Pak. Nanti dia marah-marah gimana? Nah, terus saya tanya, siapa di sini yang pernah diomongin sama temanmu yang beda agama, khususnya Islam? Kalau kamu percaya Yesus masuk neraka. Saya, Pak. Lah, kenapa kamu kok takut? Temanmu aja berani. Loh, ya enggak gitu, Pak. Kan kita sedikit. Lah, repot ya. Ini kan ya repot kan ya. Sekali lagi ini bukan satu hal yang mudah gitu ya bagi anak-anak ya. Ya, tapi di poin ini andaikan seorang itu tahu tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan Yesus Selamat, bukankah pengetahuan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan Yesus Selamat itu nggak akan jadi sebuah anugerah saat dia tidak mempercayai Kristus sebagai Tuhan Yesus Selamat. Sekali lagi ya, bukankah pengetahuan akan Kristus itu jadi sebuah hal yang nonsens atau omong kosong saat dia nggak percaya sama Tuhan Yesus? Karena saya yakin di luar sana banyak orang yang beragama lain tahu tentang Yesus Kristus. Apa Yesus kerjakan? Tahu. Bahkan mereka juga bisa membayangkan bahwa Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Meskipun saya mesti berngomong bahwa Yesus itu bukan Isa Al-Masih. Wong Isa Al-Masih Kak mati di kayu salib kok. Nah, jadikan ini satu hal yang
bertentangan gitu ya. Nah, jadi teman-teman di bagian ini sekali lagi saya itu jadi kayak melihat, Rek. Saya kayak melihat diperlihatkan, oh gitu ya caranya Petrus itu untuk mengajar di bagian awal scene-nya 1 Petrus ini. Dia pengen ngajak jemaatnya untuk melihat, oh ini loh gambaran akan masa depan. Tapi ini adalah sebuah ada gambaran tentang masa lalu loh. Ini loh, ada banyak orang yang bergumul tentang keselamatan, pemahaman, iman yang kamu dapati hari ini, gitu ya. Dan puji Tuhan, semuanya ada karena karya Roh Kudus. Teman-teman, ini hal yang indah, teman-teman. Yang jadi aplikasinya adalah ini yang tadi saya pikirkan, teman-teman. Kita merenungkan gini aja, enak kan ya? Seneng ya? Sederhana kan ya? Yang saya jelaskan. Ininya Petrus itu pengen ngasih gambaran tentang masa depan. Tapi di poin tertentu, Petrus juga sedang ngasih gambaran tentang masa lalu. Yang jadi masalah di sini adalah apa relevansinya bagi kehidupan kita. Inilah yang mungkin saya pengen yang tadinya saya simpulkan dan saya baru renungkan tadi jam 5 sore tadi ya. Iya. Lah saya mikir ya. Lek semun saya sampaikan gini aja, pertanyaannya kan balik toh. Apa relevansinya buat kita? Sampai akhirnya saya nemukan the divine algorithm. Algoritma, ya saya yakin ini algoritma kehidupan ya. Nah, saya akhirnya itu berpikir ya bahwa menarik sekali apa yang disampaikan Petrus. Yang jadi masalah adalah kalau seumpamanya Petrus ini nggak bisa menjelaskan dengan baik, atau jemaatnya juga nggak bisa nangkep apa yang disampaikan oleh Petrus, ini jadi sebuah hal yang mungkin hanya sekedar penghiburan saja. Puji Tuhan, saya diselamatkan hari ini. Benar ya? Puji Tuhan, saya mengenal Kristus dan saya mengimani Kristus hari ini. Wes titik, selesai. Tapi teman-teman, saya berpikir satu hal ya. Apa ya relevansinya ya? Teman-teman, ini seperti yang kita lihat tadi ya. Oh, Petrus tuh ngasih gambaran masa depan. Tapi Petrus juga ngasih gambaran masa lalu. Berapa banyak dari teman-teman di sini yang nggak bisa lepas dari trauma masa lalu? Atau mungkin berapa banyak dari teman-teman di sini yang nggak bisa lepas dari halusinasi masa depan? Karena ini sebuah hal yang ironis hari ini ya. Gitu ya. Sebelum tadi saya tunjukkan Shingi yang jadi Spiderman atau jadi orang yang bawa apa ninja gitu ya. Padahal itu aslinya sepeda motor biasa atau sepeda ontel biasa ya. Oh, jadi ninja dirubah jadi AI. Saya sebelum itu saya melihat bahwa saya itu kemarin foto sama keluarga saya di depan pagarnya orang karena pagarnya orang tuh kayaknya bagus, rumahnya bagus, difoto, Mas. Terus akhirnya pakai AI dikasih prompt diubah jadi backgroundnya diubah kayak foto studio. Beneran teman-teman lihat apa namanya foto profil saya di WA. Itu aslinya hasil AI teman-teman. Lu iya, karena belakangnya itu aslinya itu pagri wong. Dan iku nang kono ana pedane wong pisan. Nah. Wah, tapi teman-teman sekali lagi, AI itu. Nah, saya jujur sampai sekarang asli loh, jujur loh ya. Saya itu asli nggak ngerti beda no antara itu hasil AI atau enggak. Serius. Jadi itu menantang. Contohnya kayak kemarin ya, saya tuh kaget. Helen rek, dia pacar anyar rek. Ternyata itu AI. Puji Tuhan. Ternyata banyak orang yang niru kayak gitu. Jadi ya, bahkan kemarin bukan hanya orang, tapi istri saya juga pakai AI untuk mengubah foto. Teman-teman kalau semuanya lihat story-nya istri saya, jadi contohnya. Nah, tapi Pak,
beberapa kali pas pakai AI itu pas di zoom gini, loh, itu wajahku loh iki. Cuma tak teko jauh ketok wajahku. Gitu. Atau mungkin teman-teman yang menariknya itu kan tadi ya, saya agak terkejut tuh wis jadi koyo wong Korea rek. Oh, teman-teman tahu ya. Iya. Saya kemarin sempat ngomong ya, sekarang kan juga ada ya. Oh, sekarang lagi ngetren juga fotomu dipadukan sama foto masa kecilmu. Ah, terus saya ojo 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 ojo. Iki rahasia ya. Ditonang staff aja. Nah, tapi teman-teman di sini saya ya terpukau ya. Saya terpukau, saya ngerasa wow, luar biasa gitu ya. Ya. Saya kemarin bahkan ngomong Kak Carmila, lah iso foto ini Pak Sujun di Jejerno terus diubah akhirnya bener Pak Sujun Prasetyo. Nggak tulis sini Pak Sujun Prasetyo. Oh iya. Saya tanya nih di sing masa lampau di masa depan. Iya. Kamu. Muridku dhewe mah ngomong ngono mah iya. Nah, teman-teman tapi teman-teman ini ternyata AI gini ini banyak disorot ya. Banyak disorot apalagi kemarin sempat juga salah satu saya seneng ini ya, ada namanya di konten YouTube gitu ya. Seorang YouTuber namanya itu Issey Nugroho. Teman-teman search aja Issey Nugroho. Tapi Issey Nugroho ini memang dia ini sering kali komentar masalah anime ya. Jadi dan komentarnya masih kocak dan beberapa kali dia nyoroti tentang tren masa kini termasuk tren yang kasih tiba-tiba foto sama anggap aja foto sama artis Korea gitu ya. Contohnya gaya AI gitu atau mungkin iya beneran. Kayak gitu. Lah, dan Issey Negoro sempat ngomong ya. Ya, tapi ya harusnya pilih-pilih ya. Masa maaf ya, Issey Negoro sampai ngomong gini. Masa ceweknya berhijab terus foto sama artis tapi nggak pakai baju? Jadi paham nggak sih? Ada kayak gitu. Jadi akhirnya itu yang disorot tuh malahan, ini kan akhirnya kayak maaf ya, menimbulkan hawa nafsu atau mungkin sudut pandang orang terkait itu kan jadinya jelek ya. Atau bahkan ya mungkin akhirnya merusak privasi seseorang. Gitu ya. Anggap aja kan lucu lah semuanya tiba-tiba mungkin anggap aja singgi ngefans ambek kasih gitu ya. Terus iki foto ambek kasih. Tapi jadi masalah pas diedit fotonya singgi gak kelambenan. Terus sampai kasih si spek ini ya kasih. Terus belakangnya itu hotel Melati lah. Bisa bayangin enggak? Bisa bayangin enggak teman-teman? Saya jadi masalah lagi enggak? Ya bener gitu. Siapa sing jalur SDTI? Apa kasih atau SNG? Atau mungkin iseng elom lah. Yang ngono terus akhirnya malah coba lo Vi. Coba lo. Iki jek wayahe firman Tuhan malah coba AI kan iku sing genae. Repot ya, teman-teman. Sekali lagi ya. Saya mesti lebih tepatnya bulan lalu itu saya mesti ngomong bahwa ya hati-hati benar dengan sosial media atau iptek gitu ya. Apalagi pelajarannya juga memang tentang iptek di kelas 8 pelajaran tentang iptek gitu ya. Dan mau enggak mau kita juga perlu istilahnya bijaksana gitu. Harusnya kan kita menggunakan setiap teknologi yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Gitu ya. Nah, dan balik teman-teman ke permasalahan tadi. Dan ini saya rasa khususnya dalam tren pengubah AI ini saya rasa ada begitu banyak gambaran-gambaran imajiner terkait keinginan gitu ya, keinginannya gitu ya. Mungkin itu keinginan terdalam atau mungkin ini apa gitu ya. Dan ya akan jadi lebih satu hal yang menakutkan saat mungkin itu malah merambah ke dosa.
teman-teman kalau nggak peka, teman-teman bisa jadi orang yang terseret arus atau mungkin malah teman-teman jadi pribadi yang FOMO gitu ya. Niru-niru terus akhirnya teman-teman asing nggak ngerasa lek teman-teman lagi maaf berbuat dosa gitu ya. Gitu ya. Nah, ini satu hal yang menarik karena kita sekali lagi ditunjukkan bahwa kita ini lagi bergumul hal yang sama. Mungkin kita nggak lagi menderita kayak kasusnya jemaatnya yang disampaikan oleh Petrus ini. Tapi di sini kita juga jadi ngerti bahwa bukankah kita juga bergumul tentang masa depan dan masa lalu kita? Bener nggak sih, Rek? Kita bergumul tentang masa depan kita. Saya sendiri pribadi yang bergumul ya akan masa depan saya. Kemarin saya sempat sharing sama adik saya, Kiki gitu ya. Itu saya nggak tahu apakah mungkin saya capek atau mungkin saya itu lagi gak mood. Ya adik saya itu tiba-tiba tanya, bayang nolek kamu jadi adik saya, tanya. Dia pertama cerita tentang pergumulannya di kerjaannya, terus apa yang harus dia lakukan, dia tanya pendapat saya. Nasihat saya. Kamu tahu, saya nggak ngasih nasihat, Rek. Langsung ngomong, kau ini ji usum, tang. Jaluk nasihat terus. Kau ini kapan action nih? Bukankah harusnya setiap nasihat tak kasih itu sudah cukup membuatmu ngerti harusnya apa sih mbok lakukan? Saya yakin ini sebuah tamparan sih bagi adik saya. Karena adik saya pada waktu itu langsung menang, gak komen nih. Bahkan saya ngomong ke adik saya kayak gini. Kamu itu loh, dalam hal kepintaran, harusnya kamu itu sama saya itu kepintaran podo. Bahkan soal dalam hal tertentu, kamu lebih pintar daripada saya, Ki. Tapi sorry, Ki, yo. Dalam hal semangat juang, tahan banting, ternyata, Ki, bukan kita yang paling pintar. Saya punya adik satu lagi yang badannya besar, namanya Dimas. Terus saya ngomong, kamu mesti, istilahnya aku mesti ngomong ke Kiki. Kita lo mesti ngomong, lek Mas Dimas itu pekok, koplo, colo. Tapi realitanya adalah Mas Dimas itu adalah orang yang benar-benar tahan banting. Dulu dia mengandalkan dirinya sebagai seorang Grab. Sekarang malah nggak nge-Grab blast. Karena dia bentuk UMKM sendiri. Mungkin teman-teman yang pernah ngerasain apa dimsumnya pasti harusnya tahu. Dimsumnya beda. Nah, itu dan tapi ada satu poin teman-teman. Adik saya Kiki ini ngomong kayak gini. Ngoleh aku ngelakuin sesuatu terus gagal ya apa? Aku kan ya mikir mas. Ngoleh apa dampaknya? Terus saya ngomong, terus apa lek gagal? Uang itu lek gak rugi, ya berhasil. Lek gak untung ya rugi. Masalahnya adalah ya apa caranya kamu berhikmat untuk mengerti bahwa kerugianmu itu mungkin sementara dan besok mungkin bisa jadi satu hal yang untung saat kamu benar-benar bisa memaknai. Dan aku ngomong di dalam Tuhan mungkin iso rugi, tapi di dalam Tuhan selain rugi kita juga bisa untung. Minimal kita mendapat hikmah dari setiap kegagalan yang kita lakukan. Ini gambaran yang menarik teman-teman. Kenapa kok saya bilang kayak gitu? Karena di bagian ini kita diajak melihat sekali lagi. Teman-teman, hari ini kita nggak bisa pungkiri bahwa kita seringkali bisa melihat masa depan. Kita mungkin menggambarkan diri kita tentang masa depan nantinya. Tapi kita juga terjebak dalam kekhawatiran yang mungkin tidak mendasar. Tidak kita ketahui. Tapi di poin tertentu juga kita mungkin juga bisa melihat ke belakang. Saya dulu seperti apa. Senang kalau semuanya kamu bisa lihat saya dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Berarti kamu ada satu proses perkembangan. Lek seorang Samuel ngomong tentang Ebenezer. Saya dulu sering kali lek kelas 9 saya bahas tentang Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menuntun kamu. Lek sebenarnya ada kata sampai di sini Tuhan menuntun kamu, berarti sebelumnya apakah Tuhan tidak menuntun kamu? Iya, Tuhan menuntun kamu. Lah kalau Tuhan sampai di sini aja Tuhan menuntun kamu, berarti harusnya
nanti di masa depan Tuhan juga menuntun kamu. Ini kan menarik ya. Puji Tuhan kalau gambarannya kayak gitu. Tapi saya yakin ya bahwa tidak semua gambaran tentang masa lalu itu adalah satu yang indah. Mungkin ada banyak dari kita yang punya gambaran masa lalu yang buruk. Dan puji Tuhan kalau sekarang terpulihkan. Tapi kalau sudah nggak pulih, ya apa? Gimana kalau kita masih terjebak dalam trauma-trauma masa lalu? Ini yang mungkin saya kasih 3 hal yang mungkin kita perlu renungkan, gitu ya. Ada 3 hal yang mungkin perlu kita renungkan di dalam hal ini adalah, terus Kak, gimana ya Kak caranya saya itu terus belajar terkait masa depan dan masa lalu saya. Teman-teman, ada beberapa poin yang mungkin perlu saya tekankan. Teman-teman, saya bergumul pada bagian ini. Satu-satunya jalan itu adalah hubungkan segala sesuatu dalam konteks kehendaknya Tuhan. Gimana Kak caranya ngerti kehendak Tuhan? Bukankah sampai sekarang pun saya juga bergumul tentang kehendak Tuhan? Repot ya. Saya yakin ini jadi satu hal yang sulit karena kan nggak mungkin Tuhan tiba-tiba ngomong, "Hai Vivi, ini kehendakku." Kan nggak mungkin. Kan serem lihat Tuhan ngomong kayak ngono. Atau tiba-tiba kan kamu ngomong kayak pendeta, "Tuhan berkata pada saya." Loh, kan repot teman. Kak, ya apa berkata nih? Gitu ya. Tapi di poin ini saya ngasih eh saya ngasih beberapa poin yang penting gitu ya. Gimana ya caranya kita melihat waktu yang Tuhan berikan? The divine algorithm ini saya pengen ngarahin bagaimana cara kita bergumul akan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Baik pada waktu kita melihat masa depan kita maupun kita melihat masa lalu. Bahkan di dalam konteks hari ini pun kita juga belajar saya ini sekarang seperti apa. Teman-teman, penting sekali untuk melihat waktu yang Tuhan berikan dengan realistis. Sekali lagi ya, penting. Penting sekali ya. Jangan sampai kita ini terjebak kayak orang-orang di dunia ini yang tadi mungkin akhirnya halu. Saya rasa ini perlu diwaspadai. Loh, masa nggak boleh Kak ikut tren-tren masa gini? Boleh. Tapi yang jadi masalah adalah itu hati kita mau diarahkan kemana. Pasan gara-gara kayak gitu akhirnya kita itu malah nggak lihat hari ini kita ini seperti apa. Kita lupa sama siapa kita hari ini. Karena biasanya kalau kita kebanyakan gambarkan tentang masa depan, bahkan satu hal yang tidak realistis, itu akhirnya kita lupa tentang hari ini kita seperti apa. Perhatikan teman-teman ya, Petrus nggak langsung gambarin, pokoknya percayalah, nggak. Petrus benar-benar melihat realita yang ada. Makanya di bagian tengah Petrus ngomong tentang masa kini. Tapi di bagian terakhirnya dia ngomong tentang masa lalu. Ini satu hal pelengkap teman-teman. Kita harusnya bisa melihat seperti apa yang dilihat oleh Petrus. Cara dia menyampaikan sesuatu ke jemaatnya ini. Khususnya para pendatang dan perantau ini. Gimana cara kita melihat masa depan yang dihubungkan dengan Tuhan? Gimana cara saya melihat hari ini? Gimana cara saya melihat masa lalu saya? Penting sekali untuk kita menghubungkan dengan Tuhan. Tapi masalahnya sekali lagi, Tuhan seperti apa yang harusnya kita hubungkan? Jangan sampai kita menciptakan Tuhan atas diri kita sendiri. Ini jadi sebuah hal yang nyeleneh lagi nanti. Gitu ya. Saya ini juga berdasarkan pengalaman saya. Gimana ya caranya harusnya saya itu kalau saya itu melihat waktunya Tuhan. Jadi sekali lagi teman-teman, the divine algoritma ini aslinya berbicara erat tentang melihat waktunya Tuhan. Tuhan, teman-teman saya mau bilang ya, saya tidak ahli dalam hal ini.
Saya bergumul setiap hari. Bahkan di dalam saya melayani Tuhan, saya bergumul tentang kehendak Tuhan. Dan rasanya sulit. Ada saatnya saya salah. Saya dihukum. Saya ditampar sama Tuhan. Saya nangis. Tapi ada saatnya saya bersyukur karena Tuhan boleh menuntun saya dari hari ke hari. Jadi kalau ada beberapa siswa yang bilang, Kak Yusuf lu sakti kok cenayang. Asli nggak gitu juga sih. Saya cuma belajar untuk melihat waktunya Tuhan. Lah gimana caranya saya pribadi melihat waktunya Tuhan. Teman-teman, satu hal pertama, kita perlu berfokus terhadap pengenalan kita akan Tuhan. Karakter Allah itu jadi standar utama saat kita melihat waktunya Tuhan. Contoh nih, kita harus yakin bahwa Allah itu baik. Setuju ya? Nah, Allah itu setia, Allah itu penuh kasih. Pokoknya karakter Allah yang kita tahu nih, ketahui, itu harus kita yakini dulu dalam Tuhan kita. Karena saat kita nggak meyakini karakter Allah itu sendiri, kita nggak mengimani karakter Allah itu sendiri, setiap janji-janjinya Allah, kita nggak akan bisa lihat waktunya Tuhan. Oh, tiba-tiba ada musibah, jeder. Mungkin, maaf, orang tua kita kecelakaan, jeder. Lek kamu, oh ya apa gitu Tuhan, kok orang tua kok kecelakaan sih Tuhan? Tuhan kok nggak baik sih? Nah, padahal tuh kamu berpikir bahwa Tuhan nggak baik. Nah ini mungkin jadi sebuah kebingungan buat kamu. Percaya sama saya. Pasti kamu semakin bingung. Tuhan kenapa sih Tuhan kok saya jadi stres, saya kok jadi khawatir. Ini aslinya kata-kata ini muncul, pemahaman ini muncul, emosi ini muncul gara-gara teman-teman di sini gak berfokus pada karakter Allah di dalam hidupmu. Loh Kak, tapi kan itu satu hal yang wajar. Kalau tiba-tiba saya emosi kayak gitu, iya wajar. Saya mau bilang wajar teman-teman. Teman-teman tiba-tiba melihat satu musibah terus teman-teman nangis. Tapi saya mau bilang di poin ini kita perlu berfokus sama keyakinan kita akan pengenalan kita akan Allah. Khususnya karakter Allah. Saya yakin Allah setia. Tuhan tolong orang tua saya yang kecelakaan. Saya yakin Allah memelihara saya. Penting itu, meyakini kayak gitu. Meskipun kamu pada waktu kamu meyakini hal itu kamu nangis. Meskipun kamu meyakini hal itu kamu mungkin ngerasa, loh kok gak sesuai sih Tuhan ambek harapannya Tuhan. Saya yakin sekali lagi teman-teman, ingat ya omongannya Petrus tadi di ayat yang ke-6 ya. Bergembiralah akan hal itu. Lu, ini modern ini. Ya mau soal semua nih ono musibah bergembiralah. Enggak gitu juga sih. Tapi cara kita menyingkapi setiap pergumulan kita itu penting. Salah satunya adalah teman-teman, saya melakukan yang sama. Saya belajar benar-benar berfokus sama karakternya Tuhan. Gitu ya. Kedua, selain berfokus sama Tuhan, juga percaya sama janji-janjinya Tuhan. Saya dulu sering kali ngomong, kok Alkitab kita kok isinya perjanjian lama, perjanjian baru. Apakah perjanjian lama itu ini perjanjian sesuai, perjanjian baru ini perjanjian anyar? Enggak, teman-teman. Satu hal yang menarik dari konsep dan istilahnya itu pemahaman Kristen bahwa kenapa kok ada perjanjian lama, perjanjian baru? Bahwa ada pribadi Allah yang setia, yang megang janjinya dari alfa sampai omega. Kekal. Nah, pada waktu kamu meragukan janji-janjinya, wis tarek, kamu tidak akan bisa melihat waktunya Tuhan. Tapi pada waktu kamu belajar terus-menerus, saya mau percaya sama janjinya Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Seneng nih lagu itu. Tapi sulit kan untuk kita benar-benar bergumul sampai itu. Dan ya selain itu nomor 3 ya kita perlu taat, Rek. Ya kehidupanku terus berjalan. Terus bergumul aja. Dan terakhir, ya ini mungkin agak sepele sih. Tapi memang sengaja saya tambahkan. Rajino berdoa, Rek.
berdoa dan semangat toh. Cara melihat waktunya Tuhan itu berdoa dan semangat. Salah satunya. Meskipun asinnya untuk soro. Saya bolak-balik ngomong ke setiap murid saya, bahkan adik cikgu saya, Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kejutan. Kalau kita nggak punya kepekaan tersendiri untuk melihat janji-janjinya, waktunya Tuhan, kita nanti mungkin malah kehilangan siapa diri kita, kehilangan Allah yang seharusnya kita sembah. Mungkin itu saja perenungan kita hari ini. Semoga ini jadi satu kekuatan sendiri bagi kita. Kita juga bisa melihat divine algorithm tadi ya. Tuhan ini punya caranya sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan sendiri yang boleh menolong kami untuk boleh memahami firman-Mu. Terima kasih, Engkau telah memberikan kami satu anugerah sehingga kami boleh mengerti apa yang kami percayai dalam Tuhan. Terlebih kami boleh mengimani bahwa Kristus yang kami sembah adalah Allah yang menyelamatkan kami. Tuhan, tolong pimpin kami untuk bergumul akan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi mungkinkah kami dapat menunggu sesuai dengan waktunya Tuhan? Atau kami malah terlena dengan keinginan kami? Tuhan, tolong berikan kami semakin hikmat untuk kami boleh semakin mengerti apa yang jadi kehendak-Mu Tuhan. Sehingga nantinya kami juga boleh menjalani hidup kami dengan satu hati, satu tekad untuk memahami dan bergumul akan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih banyak. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan, sharing dari perenungan hari ini. Silakan. Kalau tidak ada, saya serahkan kembali pada MC. Ada? Jelas ya? Saya rasa jelas ya. Jadi kalau nggak jelas, cacat saya aja. Terima kasih Tuhan berkati. Silakan. Nggak ada. Ini kan judul aja terima kasih Tuhan.
Oke, shalom teman-teman. Eh, Pengumuman besok jangan lupa untuk datang pada PDCSF, yaitu Kak Singge pembicaranya dan Vivi MC-nya ya. Nah, lalu nanti doa malamnya jadwalnya akan menyusul karena di jadwal Agustin, tapi Agustin kan pasti sudah, maksudnya masih KKN, jadi mungkin akan ada revisi selanjutnya. Dan tanggal 5 Oktober 5 Oktober kita akan mengadakan catering. Jadi mungkin yang teman-teman punya kardus aqua, yang gede gitu ya, itu bisa dibawa ke HT untuk persiapan buat catering kayak gitu. Itu aja sih untuk sementara waktu, itu aja. Terima kasih. So, selanjutnya adalah syafaat. Sebelumnya ada yang mau didoain? UTS, ada UTS. Semua. Miranda. Bos, saya selalu sakit di serangnya. Itu juga. Ya. CCCSF besok. Penginjilan dan pemuritan. Iya. Dibaginya gimana?
Ya, udah dia nih kok, sudah dikasih. Ini pembagiannya. Aura tinggal pakai aja. Misal elong ini selama. Ada berapa orang? Ada 4 harusnya, saya kan hitungannya ada sama beda beda apa namanya beda. UTS tadi UTS ada itu ya itu maksudnya itu ada UTS nggak? enggak Nggak ada, berarti tambah UTS ini berapa? 4. Jadi kan 3 penginjilan yang dikirim sama Kak Stephen, PDJSM besok sama PDKKS. Empat. Keuangannya PDKKS keuangan PDKKS. Nah, Visi kajian supaya kita boleh meneliti dan memberikan perkembangan. Terus tadi yang dia pembangunannya boleh bertumbuh dan memberikan itu, terus akan juga misionaris. terus Miranda sama Vivi bisa doain PDJSM besok untuk Kak Tinggi sama Kak Rio bisa doain PDKKS Cup. Terus Kak Iin sama Kak Elon bisa doain Adet TS sama Kak Carmila dan yang TS sama OTS ya semuanya. Terus untuk Pak Ucup sama Kak Carmila keuangan PDKKS. Untuk doa pembukanya bisa ini Kak Damar sama Kak ini iya Kak ini. Tadi ada dia sama ada sih. Enggak aku sampai kayak ya kayak kasih dia dong. Kasih semua harus doa. Kamu Doa dong.
teman-teman. Ya. Siap ya, kita program doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang sungguh baik. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama dengan baik. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Itu semua karena anugerah Tuhan semata. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Pak Yusuf yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau berkati setiap pelayanannya, setiap apa yang dia kerjakan, bahkan juga sebagai Bapak di rumah tangganya, Tuhan kau berkati. Dan kami akan menaikkan setiap pokok doa kami Bapak. Inilah doa kami. Ya, Tadi aku mau tanya, Kak. Ya.